Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aulia dari kelas 6A. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi publik. Komunikasi publik berasal dari kata komunikasi dan publik. Jadi, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan secara efektif yang disampaikan oleh komunikator di depan halayak ramai atau masyarakat secara tatap muka. Dalam komunikasi publik tidak terlepas dari public speaking, di mana public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan di mana pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Nah, teman-teman, pastikan pernah mengalami nervous ketika berbicara di depan umum. Jangan khawatir, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik public speaking. Yang pertama, variasi suara. Dalam variasi suara, kita harus memperhatikan intonasi dalam menyampaikan kalimat dan berbicaralah dengan memperhatikan tanda baca. Contoh variasi suara dalam menyemangati orang lain. Intonasinya yaitu semangat, bukan seperti semangat. Yang kedua, ekspresi wajah. Ketika menyampaikan pesan kepada komunikan, kita tidak boleh memberikan wajah datar. Misalnya, semangat belajar matematika. Namun, kita harus menyampaikan, mari semangat belajar matematika. Jadi, dalam penyampaian pesan kepada komunikan, ada kalanya ekspresi wajah sedih, senang, terharu, maupun ekspresi yang lainnya harus diikutsertakan sesuai dengan isi dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga, kontak mata. Dalam menyampaikan pesan, kita tidak boleh menunduk ketika menyampaikannya. Misalnya, mari teman-teman, kita semangat dalam belajar matematika. Tapi, kita harus menyampaikannya, mari teman-teman, kita harus semangat dalam belajar matematika. Yang keempat, bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan gerakan yang timbul ketika kita menyampaikan pesan kepada komunikan. Contohnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Yang kedua, komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Unsur yang ketiga ini yaitu pesan. Pesan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pesan informatif. Pesan informatif merupakan pesan yang memberikan keterangan, fakta, serta informasi lainnya. Contohnya, pesan yang diperoleh dari artikel, cara, atau etika bersih. 2. Pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan pesan yang bersifat membujuk. Contohnya, iklan makanan, iklan deterjen yang bersifat agar konsumen bisa tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, pesan koersif. Pesan koersif merupakan pesan yang bersifat memaksa. Contohnya, perintah guru untuk mengajak muridnya untuk memasukkan atau merapikan baju kepada murid yang tidak disiplin. Unsur yang keempat, media komunikasi, yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, media personal. Media personal merupakan media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang yang berkomunikasi secara pribadi. Contohnya Instagram, media telepon, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. 2. Media massa. Media massa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat luas. Contohnya televisi, radio, ataupun koran. Unsur yang kelima yaitu feedback. Feedback adalah umpan balik dari komunikan yang menjadi tanda keberhasilan atau tidaknya proses komunikasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi yang lainnya, yaitu yang pertama, pesan harus bersifat umum atau publik. Contohnya, pesan yang berisi tata cara hidup sehat di masa pandemi. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Yang dimaksud yaitu adanya keanekaragam komunikan
mulai dari latar belakang, status sosial, pendidikan, maupun pengalaman pribadi yang dirasakan oleh masing-masing komunikan harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang keempat, mengutamakan isi dibandingkan hubungan timbal balik. Yang kelima, bersifat satu arah. Yang keenam, stimulasi alat indera tidak terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi publik tidak terbatas karena dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Yang ketujuh, dilakukan di tempat yang bersifat umum. Contohnya, khutbah Jumat dilakukan di masjid yang merupakan rumah ibadah umat Islam. Yang kedelapan, mengumpulkan banyak orang. Contohnya, dilakukan seminar nasional di Auditorium UIN Mataram. 9. Terencana. Contohnya khutbah Jumat harus direncanakan sebelum hari H khutbah yang akan disampaikan. Dan yang ke-10 adalah harus memiliki tujuan yang penting. Contohnya khutbah, yaitu memberikan pengetahuan kepada jamaah Jumat yang sedang melakukan ibadah sholat Jumat. Fungsi dan tujuan komunikasi publik. Menurut Deddy Mulyana, terdapat 4 fungsi dari komunikasi publik. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial bertujuan untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, serta untuk memperoleh kebahagiaan. Komunikasi sosial menciptakan perubahan sosial serta partisipasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Contohnya, seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara membelai kepala anak tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi ritual. Contohnya, sungkeman kepada orang tua, ijab kabul. Yang keempat, komunikasi instrumental bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, maupun mengubah sikap maupun perilaku. Tujuan dari komunikasi yaitu yang pertama, perubahan sosial dan partisipasi sosial. Yang kedua, perubahan sikap. Yang ketiga, perubahan pendapat. Dan yang keempat, perubahan perilaku. Tujuan secara umum komunikasi publik yaitu yang pertama, memberikan informasi atau public information. Yang kedua, mendidik masyarakat atau public education. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat atau public persuasion. Dan yang keempat, menghibur masyarakat atau public entertainment. Efek komunikasi publik. Yang pertama, efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak. Yang kedua, efek afektif. Tidak hanya memberitahukan informasi kepada khalayak, namun diharapkan turut merasakan perasaan iba, terharu, marah, sedih, dan sebagainya. Contohnya, ketika kita menonton acara komedi, maka respon yang akan kita keluarkan adalah tertawa dari lawakan yang telah kita saksikan. Yang ketiga, efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku. Contohnya, adanya adegan kekerasan dalam televisi atau film menyebabkan orang menjadi beringas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi publik, yaitu mengenali sasaran komunikasi. Pada diri komunikan perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kerangka referensi. Yang kedua, faktor situasi dan kondisi yang terjadi ketika komunikan menerima pesan dari komunikator. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Baik media tradisional maupun media modern dapat dipergunakan karena keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, pengkajian tujuan pesan. Penentuan tujuan komunikasi merupakan hal penting untuk memberikan atau menentukan dasar dari teknik dalam berkomunikasi. Yang keempat, peranan komunikator dalam komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi publik agar dapat berjalan secara efektif terbagi menjadi 5, yaitu diantaranya: yang pertama, respect. Yang kedua, empati. Yang ketiga, audible. Yang keempat, clarity. Dan yang kelima adalah humble. Hambatan-hambatan dalam komunikasi publik.
Sekian pembahasan saya mengenai komunikasi publik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.